Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian modul 1 pelajaran kedua. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk ke bagian perusahaan travel atau pengoptimalan. Kalau teman-teman masuk ke dalam course-nya itu akan ada di nomor 4. Oke, masuk ke modul 1 pelajaran kedua mengenai variabel ya. Perusahaan travel pengoptimalan. Mister akan mulai masuk untuk di tracknya. Seharusnya nanti muncul pertama kali adalah seperti ini, soal teori. Oke, di situ nanti kita akan melihat bagian mana saja yang betul. Ingat, kalau ada tanda checklist kita jawabannya lebih dari 1. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Kita bahas dulu. Fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard ya. Fungsi input, betul, karena fungsi input ini memang fungsinya untuk mendapatkan inputan dari user, di mana input user itu bisa dilakukan dengan menggunakan keyboard. Kemudian yang kedua, hasil dari fungsi input bisa disimpan di variabel. Yes, di pembahasan kita sebelumnya, di bagian soal bintang ya, kalau nggak salah, itu kita bisa simpan fungsi input ke dalam suatu variabel, hasil yang diinput oleh user. Kemudian nomor 3, hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Yes, ini adalah default value yang didapatkan ketika kita memasukkan data ke dalam sistem kita menggunakan keyboard. Kemudian fungsi int digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melewati keyboard. Nah, hati-hati. int itu bukan mencetak angka, tapi melakukan konversi. Oke, kalau kita ngomong terkait dengan pencetakan angka atau pencetakan kalimat, huruf, karakter, dan sebagainya, itu kita gunakan print ya, bukan int. Ini jadi salah, jangan di checklist. Kemudian yang kelima, nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Hati-hati, di dalam argumen fungsi input itu merupakan petunjuk ya, bukan nilai yang dimasukkan pengguna. Jadi dia tidak akan, di dalam argumen itu bukan merupakan tempat untuk menampilkan input yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi ini salah, jangan di checklist. Kemudian yang terakhir, kamu bisa menulis petunjuk. Nah, ini untuk pengguna di dalam tanda kurung dari fungsi input. Yes, betul. Tadi Mister sampaikan ya. Jadi argumen dari input itu untuk menuliskan petunjuk. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita berlatih untuk typing lagi. Nah, ini salah satu contoh penulisan untuk fungsi input. Di dalamnya itu merupakan petunjuk, bukan hasil dari yang dituliskan oleh user. Nah, untuk petunjuknya aturannya dia merupakan bentuk string ya, tipe datanya boleh menggunakan tanda petik 1 atau dengan menggunakan tanda petik 2 dalam menuliskan petunjuknya. Oke, kita lanjut. Sama, kita berlatih ketik-ketik dulu. Usahakan coba berlatih dengan menggunakan 2 tangan ya teman-teman ya. Jadi 10 jari. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nanti terbiasa sehingga nanti teman-teman bisa lebih cepat dalam melakukan pengetikan code-nya. Oke, ini adalah fungsi untuk konversi int. Oke, good. Sekarang lanjut ke nomor 4. Yes, memperbaiki masalah. Oke, di sini ada hal-hal yang error ya. Kita lihat dulu, sebelum mendaftar kunjungan, perusahaan travel mengirim klien suatu program untuk mengumpulkan data. Pada saat ini tidak bekerja. Benarkan error di program tersebut. Seharusnya nanti munculnya seperti ini ya. Hati-hati, itu bisa menginput data apapun. Oke, sekarang kita lihat outputnya. Masukkan nama belakang. Pada saat kita menggunakan fungsi input di interpreter itu akan muncul ini ya. Ada tanda lebih besar 3 kali seperti ini. Ini artinya kita memasukkan suatu input data. Bisa berupa angka, karakter, tulisan, kalimat, huruf, dan sebagainya. Jadi kalau ada tanda seperti ini artinya output suatu fungsi dari input yang nantinya akan meminta user untuk memasukkan data. Di Peterson ini nanti adalah suatu input data yang kita ketikkan. Oke? Berarti di sini ada 3 input ya, karena ada 3 bentuk seperti tanda huruf besar 3 kali ini. Kemudian yang terakhir ada tulisannya. Tulisannya ini adalah outputnya nanti, permintaan,
kemudian kita gabungkan dengan masukkan nama belakangnya Peterson ini, kemudian gabungkan dengan negaranya Swiss, masukkan musimnya, musim semi. Jadi ini merupakan penggabungan seluruh input data yang dimasukkan oleh user. Kemudian di sini ada string lagi telah dikirim. Itu aturannya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita di sini hanya membenarkan apa yang salah. Kita lihat kalau di sini yang dimaksud adalah memasukkan nama belakang sebagai input, maka ini fungsinya kita benerin. Input, bukan put. Kemudian di dalamnya adalah hint-nya. Hint-nya kita bisa gunakan tanda petik 1 untuk membentuk string atau tanda petik 2. Silakan teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian di sini input lagi karena di bagian masukkan negara kita lihat di sini itu merupakan suatu input data. Kemudian di sini kita buat tanda petik 2. Kemudian setelah itu yang musim sama, kita masukkan input, jadi kita gunakan fungsi input, kemudian di bagian-bagian musimnya ini masukkan musim, kita update dengan tanda petik 2. Selanjutnya di bagian print outputnya permintaan, kemudian hyphen, selanjutnya ada spasi, baru nanti gabungan antara nama keluarga, negara, musim. Nah ini udah sama semua ya, variabelnya udah tepat, jadi tidak perlu kita benaran lagi. Kemudian digabungkan dengan telah dikirim. Oke, sekarang kita coba running code-nya. Nama belakang di negara Indonesia, musim kemarau. Oke, clear ya. Jadi yang nomor 4 sudah sesuai. Jadi ini adalah gabungan antara nama keluarga, negara, dan musim yang kita input di dalam sistem. Oke, nomor 4 clear. Sekarang lanjut ke nomor 5. Nomor 5 masih dengan tema memperbaiki masalah, berarti di sini nanti akan ada 2 output. Kalau kita lihat di sini, 2 input, kemudian 1 output, harga dari kunjungan dan sebagainya. Sekarang kita lihat dulu apakah ada tambahan algoritma yang perlu kita perhatikan di sini. Benarkan error untuk menghitung harga tinggal di hotel selama banyak hari dimasukkan. Salah satu hasil dari pelaksanaan program dicontohkan pada gambar. Oke, jadi nggak ada ya. Kita cukup ikutin yang ada di dalam outputnya ini. Di mana harga dari kunjungan ini adalah 2.800 dikali dengan 5. Oke, di sini menghitung harga tinggal di hotel selama banyak hari yang dimasukkan. Ya, kalimatnya di situ. Kemudian harga hotel. Kita lihat di sini. Angkanya yang dimasukkan ada dalam bentuk angka. Di mana angka ini nanti akan kita buat operasi aritmatik. Ya kan, matematis biasa ya. Karena kita akan menghitung harga dari kunjungan. Ini dikalikan ini. Masukkan harga dengan dikalikan dengan masuknya hari. Oke? Berarti kita perlu melakukan konversi. Ada inputnya. Tambahkan int untuk mendapatkan konversi bilangan bulat. Kemudian tambahkan dengan kurung buka. Kenapa kurung bukanya di sini Mister tambahkan 1? Karena kebetulan di sini sudah ada 2 nih. Jadi ini adalah kurung tutupnya untuk int. Kemudian kita masukkan input, fungsi input di dalam konversi int tadi. Jadi langsung input ini akan dikonversi dalam bentuk numerik. Boleh seperti itu. Atau yang kedua, cara kedua, Mister ulangi lagi. Kita di sini lihat di bagian baris kedua ada definisi ulang lagi harga hotel variabelnya. Kemudian di sini ada konversi dari harga hotel yang sebelumnya kita define dengan menggunakan input. Nah, ini juga boleh. Jadi kita gunakan 2 variabel yang sama untuk mengkonversi. Kalau yang tadi Mister contohkan adalah nested structure seperti yang udah kita pelajari di pembahasan kita sebelumnya di nomor bintang ya kalau nggak salah. Itu kita bisa langsung konversi atau kita bisa gunakan 2 variabel seperti ini. Kalau kita gunakan 2 variabel ini berarti input ini tanda kurungnya berlebih. Jadi kita hapus 1. Kemudian Mister akan masukkan ini sebagai hint-nya. Kita kasih tanda petik atau petunjuknya. Kemudian setelah itu di bagian int-nya Mister akan buat dia konversinya harga hotel. Nanti akan disimpan ke dalam harga hotel yang kedua, variabel yang kedua di sini. Ini ada variabel yang sama ya. Jadi akan mengoverride. Mengoverride itu dia akan menimpa. Yang tadinya awalnya inputnya dalam bentuk string, kemudian di baris kedua kita define lagi, kita konversi lagi dalam bentuk integer. Jadi yang string tadi akan berubah ke dalam integer atau numerik. Oke, itu untuk yang bagian harga hotel. Dengan cara yang sama, kita buat juga untuk yang hari.
Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk yang hari apakah sudah betul untuk fungsinya. Masukkan banyak hari kunjungan, titik 2, yes, benar. Kemudian ada hint-nya, yes. Sekarang kita perlu konversi, sama kayak di harga hotel. Hari sama dengan INT hari. Nah, dapatlah kita konversi dalam bentuk numeriknya untuk harga hotel dan hari. Selanjutnya, untuk pengoperasian perkaliannya, kita tinggal mengikuti program, tinggal mengikuti bahwa ini adalah kondisi numerik, maka perkaliannya pun akan diartikan sebagai operator aritmatika. Jadi total sama dengan harga hotel yang ini, yang baru nanti dikali dengan hari. Kemudian di print, kita lihat harga dari kunjungan titik 2, oke, nice, digabung dengan variabel total. Masih ingat kalau menggabung? Hati-hati, ini belum ada operatornya. Kita tambahkan operator koma supaya dia bisa menggabungkan antara string yang pertama dengan variabelnya. Nah, sekarang kita coba running. 2800 dikali 5. Oke, clear. Nomor 5 aman. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Wah, ini nomor 6 mulainya betul-betul dari variabel kosong ya. Kita harus mendefinisikannya, kemudian kita buat supaya outputnya seperti ini yang diminta. Jadi nanti akan ada masukkan harga tiket input pertama, kemudian yang kedua masukkan besarnya bonus input yang kedua. Kemudian ada penghitungan setelah diskon. Nah, berarti dengan logik ini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah operasi aritmatika. Matematis ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nanti pada saat input harus lakukan konversi ke dalam bentuk numerik. Sekarang kita lihat dulu. Itu yang pasti. Sekarang kita lihat dulu aturan tambahan lainnya di tas panel. Apakah ada? Banyak maskapai penerbangan menawarkan poin loyalitas. Perusahaan travel semakin sering datangi orang-orang yang ingin membeli diskon menggunakan poin loyalitas. Oke. Tulis program yang minta harga tiket dan banyaknya poin loyalitas yang ingin dipakai. Harga tiket dan banyaknya poin loyalitas. Yang bonus ini ya, maksudnya loyalitas ya. Setelah kalkulasi, program harus menampilkan harga setelah diskon. Oke. Jadi nanti harga setelah diskonnya adalah harga tiket dikurangi dengan banyaknya besar bonus. Jadi ini 15.000 dikurangi 350. Jadilah hasilnya seperti ini. Dan ini operasi aritmatik. Nah, sekarang kita code di sini. Dengan logik algoritma yang udah kita susun tadi, berarti kita butuh konversi ke dalam bentuk numerik. Karena input pada dasarnya dia akan menghasilkan tipe data string yang tidak bisa dilakukan operasi aritmatik. Kemudian baru kita masukkan fungsi input dengan hint-nya, masukkan harga tiket titik 2. Kemudian selanjutnya untuk yang bonus sama, karena kita menggunakan operator aritmatika, maka dua-duanya harus kita konversi ke dalam bentuk aritmatik, ke dalam bentuk numerik, supaya bisa dikerjakan dalam operasi aritmatiknya. Bonus yang ingin dipakai. Oke, titik 2. Nah, setelah dapat ini, kemudian kita buat printnya, print dengan tulisan harga setelah, hati-hati ya penulisannya, jangan sampai ada yang tipu, diskon titik 2. Kemudian kita gabungkan dengan harga dikurangi bonus. Nah, ini dia. Oke. Karena harga setelah diskon adalah maksudnya harga yang dimasukkan dari bagian code pertama dikurangi dengan bonus yang dimasukkan code yang kedua. Nah, sekarang kita coba running. 15.000 dikurangi dengan 350 bonusnya misalnya yang dipakai. Hasilnya yes. Clear. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lakukan konversi data terlebih dahulu karena kita ingin menghitung secara aritmatik. Oke, nomor 6 clear. Selanjutnya di nomor 7. Di nomor 7 kita akan menuliskan, wow, agak panjang nih ya. Ini bentuk dari programnya nanti. Ada 1, 2, 3 input. Kemudian setelah itu akan ada output.
yang nantinya akan mengambil masing-masing dari input yang dimasukkan oleh user. Misalnya ini ya, halo Ana nama klien. Anda telah bepergian bersama kamu 4 kali. Nah, 4 ini masuk di sini. Banyaknya paket tour. Apakah Anda ingin lagi? Kemudian yang baris ketiga, perusahaan travel kami sedang mengadakan sale perjalanan ke, nah ini tujuan yang ditawarkan, Hong Kong, diskon 50%. Jadi nanti bentuk programnya atau bentuk outputnya kurang lebih seperti yang dimunculkan di dalam output tadi. Ingat, outputnya harus sama persis. Di situ ada 3 baris ya. Halo Ana, baris pertama. Baris kedua, Anda telah bepergian bersama kamu, dan seterusnya. Kemudian baris yang ketiga itu adalah yang bagian perusahaan travel kami sedang mengadakan bla bla bla. Oke, ada 3 baris. Nah, sekarang kita masuk dulu yang untuk input pertama dulu, nama klien. Nah, ini udah ada yang bisa di copy nih. Oh, nggak bisa ya, nama dari klien. Kalau ini nama klien. Oke, kita buat dulu yang pertama variabelnya. Nama sama dengan input nama klien. Titik 2. Oke, kemudian selanjutnya tour. Input lagi. Karena kita tidak ada keperluan untuk menghitung dalam aritmatika, maka biarkan dalam bentuk string, tidak ada masalah. Banyaknya paket tour yang telah dibeli. Titik 2. Kemudian satu lagi, tujuan. Input tujuan yang ditawarkan. Titik 2. Oke. Nah, semua inputnya sudah ada. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam output kita, yaitu di fungsi print. Mulai dari baris pertama. Halo, kemudian koma, hati-hati ya. Kemudian ada spasi. Jadi di sini kita gunakan koma nama. Selanjutnya baris keduanya print. Anda telah bepergian bersama kamu. Ada spasinya, berarti koma, turnya kita masukkan variabelnya. Kemudian ada spasi lagi, ada gabungan string kali, tanda seru. Kemudian apakah Anda ingin lagi, tanda tanya. Oke, baris ketiga, print perusahaan travel kami sedang mengadakan sale titik perjalanan ke, nah ini Hong Kong itu adalah tujuan ya, berarti kasih koma dulu digabungkan dengan tujuan kita, tujuan koma diskon. Nah ini string lagi, diskon 50%. Tanda seru, hati-hati. Sekarang kita cek lagi ya untuk printnya. Halo, koma. Oke, good. Anda telah bepergian bersama kamu. Kemudian nilai dari tour yang kita input kali tanda seru. Spasi, apakah Anda, A-nya huruf besar, ingin lagi tanda tanya. Yang terakhir, perusahaan travel kami sedang, ada E-nya, Mr. Tipo, kurang E. Sedang mengadakan sale titik perjalanan ke Hong Kong diskon 50%. Oke, sekarang kita coba running ya. Semoga betul. Nama klien Lukman. Banyaknya paket tour 5. Tujuan ditawarkan Jepang misalnya. Hap. Oke. Halo Lukman, Anda telah bepergian bersama kamu 5 kali. Apakah Anda ingin lagi? Oh ini tipe Mister. Perusahaan kurang huruf A. Tak. Perusahaan. Kita coba cek lagi ya. Hati-hati dengan penulisannya ya teman-teman ya. Perusahaan travel. Oke, sekarang kita coba lagi. Lukman 5 Jepang. Oke.
sudah clear. Jadi tadi Mister tipu di bagian perusahaan. Tadi kenapa kok dia tidak langsung clear pada saat kita menggunakan running test. Oke, nomor 1 sampai 7 main course-nya sudah kita kerjakan. Sekarang kita akan coba bahas di bagian yang bonus bintangnya. Jadi yang nomor bintang-bintang ini ya, masih di bagian perusahaan travel, pengoptimalan dan sebagainya yang ada di course nomor berapa ya? Nomor 5 ya berarti ya. Nomor, bentar, Mister coba cek dulu. Kalau di course-nya teman-teman berarti di nomor, oh maaf, nomor 4 ya, nomor 4. Perusahaan travel. Oke, sekarang kita masuk ke yang bintang 1. Oke, bintang 1 ini adalah teori ya. Masuk ke bagian teori. Di bagian bintang 1. Yang mana teori yang sebelah kanan ini maksudnya di sini adalah code. Code yang cocok untuk menghasilkan output seperti yang ada di soal tersebut. Nah, sekarang Mister kembali lagi ke bagian outputnya. Nah, Mister coba zoom. Di sini ada 2 input, masukkan nomor reservasi dan masukkan nama. Kemudian ada outputnya, reservasi dengan nomornya terikat dengan nama Alex, berarti namanya. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Bagian mana saja yang benar? Sekarang nomor input, masukkan nomor reservasi, kemudian nama, input masukkan nama, oke. Print reservasi, oke, udah benar. Kemudian ada spasi, nomornya. Nomor reservasi ya, berarti betul di sini. Terikat dengan nama Alex, masukkan nama. Oke, good. Yang pilihan pertama betul. Yang kedua, input masukkan nomor reservasi, input masukkan nama. Tiba-tiba muncul variabel nomor dan nama. Sementara sebelumnya tidak di-define variabel, maka ini akan jadi error. Oke? Inputnya ini nggak ada masalah, tapi ketika nomornya ini dimunculkan seperti ini dan dia tidak di-define sebelumnya, maka dia akan menjadi error. Jadi yang bagian nomor 2 ini jangan di checklist. Nomor 3, nomor input. Oke. Kemudian nomornya ini dikonversi ke dalam bentuk integer. Oke, kita lihat dulu. Masih no problem sampai sini. Nama, input masukkan nama. Yes, namanya nanti dimasukkan, kemudian kita gabungkan. Nah, lihat di sini penggabungannya dengan menggunakan koma. Jadi aman kalaupun ini nanti digabungkan ke dalam bentuk stringnya di sini. Jadi reservasi nomornya masih sama akan tergabung di sini, terikat dengan nama Alex. Jadi ini juga betul. Jadi nggak ada masalah ketika dia melakukan konversi int untuk di nomornya. Nomor 4, nomor, masukkan nomor reservasi, nama, masukkan nama. Ini adalah string ya teman-teman. Ini string juga, bukan input. Oke, jadi ini jelas salah. Kenapa nanti yang muncul di sini adalah masukkan nama reservasi. Jadi reservasi, masukkan nomor reservasi, terikat dengan nama, masukkan nama. Jadi bukan inputnya. Jadi ini yang baris keempat atau kode keempat jangan di checklist. Yang terakhir, nomor input masukkan nomor reservasi, namanya masukkan nama. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi lihat inputnya, outputnya. Reservasi digabung dengan nama. Nah, nama ini kalau kita lihat di sini kan di bagian terakhir ya, Alex ini ya. Ya kan? Bukan di awalnya. Di awalnya itu nomornya. Oke? Jadi ini outputnya yang bikin salah, printnya. Jadi yang betul adalah cuman 2. Oke. Nice. Sekarang masuk ke bintang kedua. Oke, bintang kedua di sini kita akan membuat output sama seperti ini. Benar-benar from scratch. Berarti ada 1 input, ada 1 output. Anda telah dikreditkan cashback sebanyak sekian. Oke. Nah, sekarang aturan cashbacknya gimana? Klien membayar 100 sebagian jasa perusahaan travel. Cashbacknya 10%. Oke, cashbacknya 10% dari harga jasa. Jadi setelah pembelian 10 rabel akan dikembalikan ke kartu kredit klien karena 10% dari 100. Sekarang lanjutnya, perusahaan travel ingin mengenalkan sistem cashback untuk pembelian perjalanan 5%. Ini tadi contohnya ya, contohnya. Dari harga perjalanan akan dikembalikan ke klien melalui kartu mereka. Berarti kalau tadi contohnya 10%, ini contohnya sekarang kalau clear-nya untuk kondisi program kita hanya 5%.
Oke, 5% dari harga perjalanan yang akan dikembalikan ke kliennya. Jadi cashbacknya nanti hitungannya adalah 5% dari harga turnya. Oke, kemudian selanjutnya program menghitung cashback berdasarkan dari harga perjalanan yang dimasukkan. Nah ini harga perjalanan yang dimasukkan adalah masukkan harga tur. Bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Ya, sekarang kita masukkan dulu variabelnya dulu. Harga sama dengan, karena kita ingin kembali lagi ya, kita di sini ingin menghitung aritmatika, maka kita buat dalam bentuk int misalnya. Kemudian kita buat input, masukkan harga tur. Selanjutnya setelah kita dapat memasukkan harga turnya, dapat informasi harganya, ketentuan berikutnya adalah cashback yang diterima adalah 5% dari harga perjalanan. Harga perjalanannya adalah yang ini ya, yang variabel harga. Jadi kita tinggal print di sini. Kemudian kita tuliskan outputnya, Anda telah, hati-hati ya, jangan sampai tipu lagi, dikreditkan cashback sebanyak titik 2 dulu, baru spasi. Spasinya adalah 10% dari harga. Berarti harga dikalikan 0,1. 10% ya. Sekarang kita bukan 10%, 5%. Maaf, ini 5%. Hati-hati. Ya, hampir salah kita. 0,05. Karena 5%. Sekarang kita coba running. Misalnya harga turnya 10.000. Enter. Anda telah dikreditkan 500. Ya betul ya, 5% dari 10.000 itu adalah 500. Dan clear ya di sini. Bintang kedua soal yang terkait bonus sudah selesai. Sekarang kita masuk yang bintang ketiga. Bintang ketiga mempelajari program saja. Di sini programnya, informasi yang ada di atas panel mengubah harga. Jadi kita lihat dulu, perusahaan travel memiliki program di mana harga tiket berubah. Jalankan program, pelajari bagaimana harga berubah, gunakan debugger jika dibutuhkan. Setelah mempelajari kode, lanjut ke level berikutnya. Sekarang kita coba running ya. Running pakai running ini ya, running test. Jangan pakai ini, karena kalau ini nanti yang bagian ininya kemungkinan nggak akan terbuka, karena ini pakai automatic check. Kita coba running. Harganya, masukkan harga baru, misalnya 10.000. Enter, hasilnya 9.000. Nah kita lihat sekarang, kita analisis. Kenapa kok dia munculnya 9.000? Kita lihat di bagian baris pertama, saat program dimulai, harga akan diisi dengan nilai 150.200. Pertama dimulai. Kemudian di sini kita tadi lihat bahwa ada masukkan harga baru. Nah, saat harga baru dimasukkan oleh user, maka dia akan disimpan di variabel harga, sama harganya akan menimpa yang ini. Jadi harga 10.000 itu nanti akan menimpa 150.200 dalam bentuk tipe data string yang di baris kedua. Di baris ketiga, program akan melanjutkan dengan mengkonversi datanya yang tadi bentuknya string menjadi numerik dengan fungsi int. Jadi bilangan bulat ya. Selanjutnya di nomor 4, harga akan di-replace kembali. Jadi itu merupakan override semua ya ini ya. Ini override semuanya. Override lagi dengan menggunakan formula 0,9 dikalikan dengan harga yang tadi sudah dikonversi ke dalam bentuk int. Ini ya, dalam bentuk numerik. Jadi harga yang di bagian baris keempat tuh harga yang ada di posisi ketiga ini ya. Bukan yang pertama ataupun kedua. Oke ya. Kemudian barulah nanti di print harganya. Harganya adalah 0,9 dikalikan dengan harganya yang dimasukkan. Berarti yang 10.000 ini tadi. 10.000 dari 0,9 jadi 9.000. Itulah kenapa kok dia munculnya angka 9.000. Ya, clear ya? Nah, sekarang di bagian bintang keempat untuk menganalisis code tadi. Apa saja yang terjadi di bintang ketiga tadi pada saat kita running dan kita analisis bersama. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Pada baris 4, nilai dari variabel harga berkurang. Coba kita zoom di sini. Baris keempat, ini. Harganya berkurang. Betul ya? Yang awalnya tadi 10.000 misalnya input, karena dikalikan 0,9, maka dia akan berkurang.
Berarti baris keempat ini betul. Yes, checklist nomor 1. Yang kedua, program meminta data. Data tersebut akan di-assign ke variabel harga. Yes, kita zoom lagi. Di baris kedua, input untuk meminta data yang akan di-assign ke dalam variabel harga lagi. Jadi override. Yang nilai di input di sini nanti akan mengoverride nilai ini. Jadi akan berubah. Nggak lagi 150.200. Yang ketiga, saat variabel harga diciptakan, nilai pertama akan di-assign. Saat variabel harga diciptakan, maka nilai pertama akan di-assign. Artinya apa? Di bagian baris pertama kita bisa lihat harga di-assign dengan nilai awal. Nilai awalnya berapa? 150.200. Baru nanti setelah user memasukkan input data, nilai 150.200 tadi akan di-override, ditumpuk jadi nilai yang baru. Berarti betul. Pada baris 3, nilai dari variabel harga berubah menjadi numerik. Baris ketiga. Ini jadi numerik. Yes, karena ada fungsi int yang mengkonversi variabel harga yang sebelumnya. Jadi ini betul. Pada baris 4, nilai dari variabel harga bertambah. Salah ya. 0,9 soalnya kan. Kita lihat di sini. 0,9 dari harga. Berarti berkurang. Ini yang tadi yang di atas ya. Nah, ini tadi. Berarti ini salah. Jadi baris nomor ke-5 ini jangan di checklist. Sepanjang seluruh program variabel harga memiliki angka. Lihat. Kita lihat. Di awal dia bentuknya angka. Numerik tipe datanya. Di baris kedua, karena dia hanya input saja, maka dia sempat bernilai string. Ya kan? Baru di baris ketiga dikonversi lagi dalam bentuk numerik dengan int. Jadi angka lagi, dan seterusnya sampai ke baris ke-5. Jadi ini salah. Baris ke bagian terakhir ini, sepanjang seluruh program variabel harga memiliki angka ini salah. Jadi tidak perlu di checklist. Kita klik. Oke, nice. Oke, untuk pembahasan modul 1 pelajaran kedua terkait dengan perusahaan travel pengoptimalan sudah selesai. Semoga pembahasannya bisa berguna bagi teman-teman untuk belajar lebih paham lagi terkait dengan penggunaan variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.